ミンドチャンネルへようこそ。今回は日本の歴史をご紹介します。それではご覧ください。Mendengar nama Yakuza, pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, Yakuza adalah sebuah organisasi atau sindikat yang terorganisir di Jepang. Yakuza juga identik dengan berbagai tindak kejahatan, mulai dari kekerasan, narkoba, hingga pemerasan. Sejarah Yakuza dimulai pada awal tahun 1612 ketika Shogun Tokugawa berkuasa dan menyingkirkan Shogun dari Kasai, yang mana pergantian kekuasaan ini menyebabkan sekitar 500.000 orang samurai kehilangan tuan mereka dan menjadi ronin. Sebagian besar dari mereka pun menjadi penjahat dan tukang pukul bayaran. Mereka juga dikenal sebagai kabukimono atau orang gila karena pakaian, potongan rambut, dan perilaku mereka yang aneh. Mereka juga membawa pedang kemana-mana, di mana gaya tersebut membuat mereka cukup nyentrik. Kabukimono mempunyai kebiasaan untuk memusuhi dan meneror siapapun di waktu luang mereka, bahkan sampai menusuk seseorang hanya untuk kesenangan belaka. Para kabukimono adalah samurai eksentrik, membuat nama-nama yang aneh untuk kelompok mereka dan banyak berbicara dalam bahasa gaul. Loyalitas mereka terhadap satu sama lain juga sangat luar biasa. Mereka akan saling melindungi dari ancaman apapun, termasuk terhadap keluarga mereka sendiri. Namun dikatakan kabukimono bukanlah kelompok samurai sejati. Mereka hanyalah tukang buat onar. Di masa Kesogunan Tokugawa, mereka menjadi saingan dari kelompok main hakim sendiri yang dikenal sebagai Machiyako atau Satuan Petugas Desa. Machiyako adalah rakyat jelata yang bertindak seperti ksatria kota, tetapi mereka tidak bisa memiliki pedang karena mereka bukan samurai. Machiyoko ini terdiri dari para penduduk dan pedagang juga sukarelawan yang mau menyumbangkan tenaganya untuk menghadapi kaum kabukimono. Walaupun mereka kurang terlatih dan jumlahnya sedikit, tetapi ternyata para anggota Machiyoko ini sanggup menjaga daerah mereka dari serangan para kabukimono. Di kalangan rakyat Jepang ke abad 17, kaum Machiyoko ini dianggap seperti pahlawan. Setelah berhasil menggulingkan kabukimono, para anggota Machiyoko justru memilih meninggalkan pekerjaan hasil mereka dan memilih menjadi preman. Machiyoko berkembang dengan sangat pesat karena campur tangan dari shogun. Ada dua kelas profesi para Machiyoko, yaitu kaum bokuto atau penjudi dan tekiya atau pedagang. Kaum tekiya memiliki tabiat berlawanan dari pekerjaan dagang normal. Mereka gemar menipu dan memeras pedagang normal. Walaupun begitu, kaum tekiya memiliki sistem kekerabatan yang kuat, seperti hubungan kuat mereka antara oyabun, kobun, serta senpai kohai. Sistem ini kemudian akhirnya tetap dipakai dan semakin menjadi kental di organisasi Yakuza yang nantinya terbentuk di masa depan. Kemudian kaum bokuto atau penjudi. Mereka ini punya sejarah yang unik. Awalnya mereka disewa oleh shogun untuk berjudi melawan para pegawai konstruksi dan irigasi. Tindakan ini dilakukan agar gaji para pegawai konstruksi dan irigasi habis di meja judi dan tenaga mereka bisa disewa dengan harga murah. Dari kaum bokuto ini juga muncul tradisi menandai diri dengan tato di sekujur badan atau irezumi dan potong jari atau yubitsume sebagai bentuk penyesalan ataupun sebagai hukuman. Awalnya, hukuman ini bersifat simbolik. Karena ruas jari kelingking yang dipotong membuat pemilik tangan menjadi lebih sulit memegang pedang dengan mantap. Hal ini menjadi simbol ketaatan terhadap pimpinan. Setelah bertahun-tahun berlalu, kaum bokuto dan tekiya akhirnya memilih untuk bersatu dan mengambil satu identitas, yakni sebagai kelompok Yakuza. Kelompok Machiyoko yang dulunya bertugas melindungi masyarakat pun kemudian menjadi kaum yang ditakuti masyarakat. Para pimpinan Jepang saat itu memanfaatkan hal ini untuk mengendalikan masyarakat dan menggerakkan nasionalisme. Kaum Yakuza kemudian direkrut oleh pemerintah Jepang dalam aksi pendudukan di Manchuria dan Tiongkok oleh Jepang pada tahun 1930-an. Para Yakuza dikirim ke daerah tersebut untuk merebut tanah dan memperoleh hak monopoli sebagai imbalan. Sejak saat itulah Yakuza menjadi terus berkembang. Namun, peruntungan kaum Yakuza berubah setelah Jepang menyerang Pearl Harbor. Kemiliteran Jepang mengambil alih kendali dari tangan kaum Yakuza. Para anggota Yakuza akhirnya dipaksa memilih apakah mau bergabung dalam birokrasi pemerintah, menjadi tentara, atau masuk penjara. Dapat dikatakan pamor Yakuza kemudian menjadi tenggelam karenanya. Dan setelah Jepang menyerah pasca Perang Dunia Kedua, para anggota Yakuza pun akhirnya bisa melepaskan diri dari militer dan kembali ke masyarakat. Kemudian muncullah Kodama Yoshio, seorang mantan militer berpangkat admiral muda. Kodama Yoshio berhasil mempersatukan dua fraksi besar Yakuza, yaitu fraksi Yamaguchi Gumi yang dipimpin oleh Taoka Kazuo dan fraksi Tosei Kai yang dipimpin Machi Hisayuki.
Yakuza pun kemudian semakin bertambah besar keanggotaannya. Pada periode 1958 hingga 1963, organisasi Yakuza diperkirakan memiliki anggota sebanyak 184.000 orang, atau lebih banyak daripada anggota tentara angkatan darat Jepang pada masa itu. Dan Kodama Yoshio pun dinobatkan sebagai godfather pertama Yakuza. Pemerintah Jepang kemudian mengeluarkan undang-undang anti Boryokudan yang ditetapkan pada tahun 1992 guna mengurangi keanggotaan Yakuza, dan hasilnya keanggotaan Yakuza pun menurun. Yakuza diketahui memiliki beberapa bisnis ilegal yang menjadi tulang punggung mereka, yaitu pachinko, perdagangan amfetamin atau ekstasi, prostitusi, pornografi, pemerasan, hingga penyelundupan senjata. Selain beroperasi di level bawah, Yakuza juga menggurita di kalangan politisi Jepang. Beberapa praktik suap telah terbongkar. Salah satunya program tender proyek umum senilai triliunan yen. Meski Yakuza sering terlibat aktivitas kriminal, mereka juga menjadi ninkyo dantai atau bersifat ksatria. Yakuza beberapa kali mengikuti kegiatan amal donasi atau mengirimkan bantuan kepada korban gempa, seperti yang terjadi pada gempa Kobe tahun 1995 dan gempa serta tsunami tahun 2011. Yakuza termasuk organisasi yang pertama tiba di lokasi dan memberikan bantuan kepada korban tsunami. Akan tetapi, pandangan masyarakat Jepang terhadap Yakuza tidak berubah. Organisasi tersebut tetap dianggap memiliki tendensi melakukan tindak kriminal meski hanya berupa kejahatan jalanan biasa. Meski begitu, pemerintah Jepang terus memberlakukan undang-undang yang lebih ketat terhadap geng-geng kriminal seperti Yakuza. 最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。